Lasmiati. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. syukur alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan lagi di tempat yang sangat sederhana ini, meskipun kita tidak bertemu langsung. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Allahumma salli sebagai wa sallim rahmatan wa lil barik alaih. alamin di bumi ini. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang akan membahas judul makalah kami yaitu karakteristik inovasi pendidikan dan faktor yang mempengaruhi adopsinya. Adapun pembagian tugas yang pertama akan membahas nanti yaitu Ibu Ati akan membahas pengertian inovasi dan contohnya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Kasniati di mana dia akan membahas karakteristik inovasi pendidikan yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan penyebarannya di masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh teman kami Ibu Nur Alia. Dia akan membahas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat inovasi pendidikan di Indonesia. Kemudian dilanjut kembali oleh teman kami yaitu Ibu Asriani, yaitu strategi yang tepat untuk meningkatkan dan mengidentifikasikan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Kemudian selanjutnya yang terakhir saya sendiri akan membahas kesimpulan dari makalah kita pada hari ini. Jadi saya persilahkan dulu untuk Ibu Ati untuk memaparkan materinya, kemudian nanti langsung dilanjutkan oleh pemateri kedua. Silahkan Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Adapun materi yang saya bawakan di sini itu mengenai pengertian inovasi pendidikan dan contohnya. Inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, dan barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang. Nah, sebuah inovasi adalah ide untuk mendapatkan pengakuan sosial dan cara baru atau sarana untuk mencapai pengakuan sosial menurut Eli 1982. Nah, inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, produk atau hasil karya baru yang bisa digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan. Kemudian, adapun contoh inovasi yang paling sederhana dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja pada alat perhitungan. Dahulu, orang menggunakan jaring atau kerikil sebagai alat menghitung. Kemudian muncul swimpoa yang digunakan untuk penambahan dan pengurangan. Swimpoa ini mulai dibawa kemana-mana dan bentuknya berupa kerangka kayu dengan manik-manik pada batang-batangnya. Nah, perkembangan selanjutnya ini mulai ditemukan mesin hitung dan alat-alat bertenaga listrik, yaitu kalkulator. Nah, adapun contoh inovasi pendidikan seperti dalam pembelajaran yang berbasis proyek. Inovasi ini menggantikan pendekatan tradisional dengan pembelajaran yang lebih praktis. Kemudian pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, inovasi ini melibatkan penggunaan perangkat lunak, aplikasi dan platform online untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, kemudian adapun contoh inovasi pendidikan lainnya seperti pendekatan pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Nah, dalam inovasi ini, siswa mempelajari materi secara mandiri di luar kelas, biasanya dengan bantuan video atau materi online, dan penggunaan waktu kelas untuk diskusi, penerapan, dan pemecahan masalah yang berdasarkan materi yang telah dipelajari. Nah, kemudian adapun kurikulum yang berbasis kompetensi. Inovasi ini menggeser fokus dari kurikulum yang berbasis mata pelajaran ke kurikulum yang berbasis kompetensi, di mana siswa mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas daripada hanya menguasai konten mata pelajaran tertentu. Kemudian penggunaan
analitika pendidikan. Inovasi ini melibatkan penggunaan data dan analitika untuk memantau kemajuan siswa, memahami pola pembelajaran, dan memberikan umpan balik yang lebih personal kepada siswa. Nah, saya kira ada Ya, Ibu Kasmiati. Silakan Ibu Kasmiati dilanjutkan. Terlempar mungkin 20 orang di kuliah ini. Ada Ci. Tuh tidak Bilang apa? tidak muncul Ku, tidak Ada muncul Ki. Iya, iya. Keluar, Tidak Ki. muncul. Ibu Kasmiati. Sudah muncul? Sudah. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman tadi, Ibu Ati. Di sini saya akan membahas karakteristik inovasi pendidikan yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan penyebarannya di masyarakat. Cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Misalnya penyebarluasan penggunaan kalkulator dan BlueGen dalam waktu kurang 1-5 tahun sudah merata ke seluruh Amerika Serikat, sedangkan penggunaan tali pengaman bagi pengendara mobil tersebar merata setelah memakan beberapa puluh tahun. Ini menurut Everett M. Rogers. Kemudian karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi ada 5. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial, gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Yang kedua, compatible atau compatibility ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi masyarakat dan keyakinan agamanya yang melarang penggunaan alat tersebut. Kemudian yang ketiga, kompleksitas atau complexity ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat, trialabilitas atau trialability ialah dapat tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dicoba lebih dahulu. Misalnya, penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi gogo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Yang terakhir, diamati atau observability ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Karakteristik inovasi pendidikan sangat penting dalam mengaruhi tingkat penerimaan dan penyebarannya di masyarakat.
Karakteristik utama inovasi pendidikan yang dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima dan mengadopsi inovasi. Yang pertama, kejelasan tujuan atau clarity of purpose. Inovasi pendidikan yang memiliki tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terlibat akan lebih mudah diterima. Kemudian yang kedua, ada kesesuaian dengan kebutuhan atau alignment with needs. Inovasi pendidikan yang dirancang untuk mengatasi masalah atau kebutuhan nyata dalam sistem pendidikan akan memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder atau stakeholder involvement. Kemudian yang keempat, kemudahan penggunaan atau easy of use. Inovasi pendidikan yang mudah digunakan oleh guru, siswa, atau orang tua akan lebih cepat diterima. Yang kelima, dukungan teknis dan pelatihan atau technical support and training. Yang keenam, ada bukti keberhasilan atau evidence of success. Inovasi pendidikan yang telah terbukti berhasil dalam konteks serupa akan lebih mudah diterima. 7. Kesempatan untuk beradaptasi atau adaptability. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif atau effective communication. Yang kesembilan, kepemimpinan yang kuat atau strong leadership. Yang ke-10, sustainability atau keberlanjutan. Kemampuan inovasi ini untuk berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian quotes-nya, ketika inovasi pendidikan memenuhi karakteristik ini, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk diterima dan berhasil mengubah sistem pendidikan dan praktik pembelajaran. Penerapan inovasi pendidikan tidak terlepas dari lingkup sosial masyarakat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terlibat dalam perubahan tersebut yang dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan inovasi pendidikan secara langsung atau tidak. Tidak, masyarakat terlibat dalam pendidikan sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Terima kasih, itulah presentasi yang sempat saya bawakan untuk hari ini, dan saya serahkan kepada teman materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan sama Ibu Nur Alia. Pusaka. Ya, sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Recordingnya di mana nih recordingnya ini? Sudah direkor, Bu. Sudah direkor. Oh, oke, Pak. Ada yang rekord ya? Oke, makasih banyak. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3. Ya. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi dan juga yang dapat menghambat atau mendukung inovasi pendidikan di Indonesia. Faktor internal, pertama saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri dan proses inovasi pendidikan individu atau organisasi yang terlibat. Contohnya adalah kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kesiapan, kematangan, dan juga lain-lain. Kemudian faktor internal ini ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Yang mendukung itu adalah jika individu atau organisasi memiliki kemampuan, keinginan atau komitmen untuk melakukan perubahan yang positif dalam bidang pendidikan. Sementara yang tidak mendukung atau yang menghambat yaitu jika individu atau organisasi tidak memiliki kemampuan,
keinginan atau komitmen untuk melakukan perubahan yang positif dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, contoh faktor yang mendukung inovasi pendidikan. Yang pertama, komitmen pemerintah. Kemudian yang kedua, dukungan pendidik. Yang ketiga, kemampuan penelitian dan pengembangan. Kemudian selanjutnya, pendidikan guru, kompetensi guru, kurikulum yang relevan, teknologi dan pendidikan, kemudian sumber daya yang memadai, komitmen pada penelitian dan pengembangan, kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat, selanjutnya pemantauan dan evaluasi, kemudian fleksibilitas dalam sistem pendidikan, dan juga peningkatan kapasitas institusi pendidikan. Kemudian contoh faktor internal yang menghambat inovasi pendidikan, yang pertama keterbatasan sumber daya finansial, yang kedua ketidakstabilan kebijakan, dan yang kedua adalah ketidakikutsertaan akses. Selanjutnya, faktor internal yang mendukung inovasi pendidikan, yang pertama itu adalah teknologi dan infrastruktur, yang kedua adalah kemitraan dengan sektor swasta, yang ketiga yaitu dukungan internasional. Selanjutnya, faktor eksternal yang menghambat inovasi pendidikan. Yang pertama, kondisi sosial dan budaya. Yang kedua, perubahan politik dan ketidakstabilan. Kemudian yang ketiga adalah masalah keamanan. Sekian, itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman untuk melanjutkan materi dari kelompok 3. Terima kasih. Tabe Ibu Astriadi, silahkan dilanjut. Bu Alia, kasih keluar dulu. Share Ki, Bu. Apa itu? Stop. Oke, Stop share. Oke. Belum, Bu. Belum, Pi. Sudah. Direkam kita di Ibu. Masih terekam ini, Bu. Oke. Ya, sudah terlihat. Silahkan Bu Astriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu strategi yang tepat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Berikut adalah beberapa strategi membantu dalam proses tersebut. Identifikasi kebutuhan dan tantangan pendidikan. Lakukan analisis mendalam tentang keadaan pendidikan saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Libatkan sebagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang diperlukan. Penelitian dan pembuktian konsep. Lakukan penelitian terkait inovasi pendidikan yang akan diterapkan. Kumpulkan bukti empiris tentang keberhasilan inovasi tersebut dalam konteks serupa. Buatlah prototip atau uji coba kecil untuk mengukur efektivitasnya sebelum mengimplementasikan secara besar-besaran. Kolaborasi kemitraan. Bentuk kemitraan dan berbagai jenis pihak termasuk lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan sumber daya, keahlian, atau dukungan finansial. Pelibatan stakeholder melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi. Rencana strategis dan penyusunan kurikulum. Buat rencana strategis yang jelas untuk
Praktikan inovasi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran sesuai kurikulum dengan kebutuhan zaman dan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tepat. Manfaatkan teknologi yang sesuai dengan inovasi pendidikan Anda. Pastikan infrastruktur dan akses internet yang memadai. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus, fleksibilitas dan adaptabilitas, komunikasi yang efektif. Komunikasi secara jelas dan terbuka tentang inovasi kepada semua pemangku kepentingan. Dan terakhir, pengembangan keberlanjutan. Ya, itulah tadi pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian saya akan lanjutkan kesimpulan dari makalah kita pada hari ini. Sampai Bu. Ya, next. Ya, jadi kesimpulan dari makalah kami yang berjudul karakteristik inovasi pendidikan dan faktor yang mempengaruhi adopsinya. Pertama, pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu ide atau hal-hal yang praktis, metode, cara dan barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Suatu yang baru ini dapat berupa hasil diskusi atau invensi yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merujuk pada upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan, metode pengajaran, kurikulum, dan praktis-praktis pendidikan lainnya. Contohnya termasuk dalam pembelajaran berbasis learning, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian dengan kebutuhan, keterlibatan stakeholder, kemudahan penggunaan, dan dukungan teknik dan pelatihan. Lanjut, bukti keberhasilan, kemudian kesempatan untuk beradaptasi, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian kepemimpinan yang kuat dan yang berkelanjutan. Kemudian, faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendukung menghambat inovasi pendidikan. Yang pertama adalah faktor internal yang dapat mendukung inovasi pendidikan mencakup komitmen pemerintah, dukungan pendidikan, kemampuan penelitian, pengembangan dan pendidikan guru yang baik. Kemudian, faktor eksternal yang dapat menghambat inovasi pendidikan termasuk keterbatasan sumber daya finansial, ketidaksetaraan akses, dan ketidakstabilan kebijakan. Lanjut. Strategi tepat untuk mengembangkan dan pendidikan meliputi identifikasi pertama kebutuhan dan tantangan pendidikan, kemudian penelitian dan pembuktian konsep, kemudian kolaborasi dan kemitraan. Lanjut, pelibatan stakeholder, kemudian rencana strategi dan penyusunan kurikulum. Dan terakhir adalah penggunaan teknologi yang sesuai. Ya, terima kasih. Jadi demikianlah pemaparan dari kelompok 3. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya baik di kelompok pertama ataupun di kelompok ke-3. Kami persilahkan. Mungkin kita batasi sampai 2 saja, ya. 2 saja. Karena sudah malam. Satu saja, Pak. Ya, waktu. Kami persilahkan. Ya, jadi kami Ini Ya, saja jadi- pertanyaanku singkat sekali nih untuk kelompok 1. Jadi saya persilahkan, Ya. saya ambil alih dulu sebentar Ibu Rahmi. Ya, silahkan Pak, silahkan. Terima kasih. Jadi saya persilahkan kepada Ibu Fatma untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kepada Ibu Fatma dengan ini disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja pertanyaan saya kepada kelompok 1, yaitu mungkin tadi ada beberapa tipe-tipe perubahan sosial. Mungkin bisa diberikan contoh dari ada beberapa tadi, ada 6 tipe-tipe dalam perubahan sosial yang tadi ada dibacakan Ibu siapa tadi, Ibu Suri, tentang tipe-tipe perubahan sosial. Mungkin bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan di kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Murni. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya ini saya tujukan kepada kelompok 1 ya, yang membahas tadi tentang tipe-tipe perubahan. Ada beberapa tipe-tipe perubahan sosial besar, ada perubahan sosial kecil, kemudian ada tipe perubahan dikehendaki. Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, apa metode atau alat yang digunakan untuk mengukur tipe perubahan yang dikehendaki? Apa metode atau alat yang akan digunakan untuk mengukur tipe perubahan yang dikehendaki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya, bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? 2 mungkin Pak setiap kelompok supaya tidak Oh, iya. terlalu lama waktunya. Oke, terima kasih. Untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Fatma, saya persilakan kepada Ibu Suri. Kepada Ibu Suri, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fatma mengenai contoh dari 6 tipe perubahan sosial. Jadi yang pertama, contoh tipe perubahan sosial, yaitu contohnya ini perubahan sosial lambat adalah perubahan masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern. Jadi dalam proses perubahannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi perubahan seperti perubahan dalam nilai-nilai budaya, perubahan norma dan keyakinan dalam masyarakat itu bisa berlangsung secara perlahan seiring berjalannya waktu. Yang kedua, mengenai tipe perubahan sosial cepat. Jadi contohnya ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengubah tatanan kenegaraan dan sistem pemerintahan NKRI. Jadi perubahan yang terjadi dari suatu proses produksi tanpa penggunaan mesin hingga proses produksi memakai mesin. Yang ketiga, jadi contoh tipe perubahan sosial kecil. Jadi contohnya ini dalam perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain. Yang keempat, tipe perubahan sosial besar. Contohnya pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin. Yang kelima, tipe perubahan sosial yang dikehendaki. Jadi contohnya ini penerapan program keluarga berencana atau KB untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Sedangkan contoh yang terakhir,
mengenai tipe perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi contohnya ini adalah konflik sosial. Jadi konflik antara kelompok dalam masyarakat yang mengarah pada ketidakstabilan dan kekerasan. Ini merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang tidak diinginkan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari jawaban. Dan bagaimana saya serahkan ke penanya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah cukup saya paham tentang beberapa tipe-tipe perubahan sosial ini dengan contohnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurni, apa metode atau alat yang akan digunakan untuk mengukur tipe perubahan sosial yang dikehendaki? Baik, saya jawab. Jadi untuk mengukur tipe perubahan sosial yang dikehendaki, ini berbagai metode dan alat bisa digunakan, tergantung pada tujuan dan cakupan perubahan tersebut. Yang pertama, ada beberapa metode dan alat yang umum digunakan. Yang pertama yaitu survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden mengenai pandangan, keyakinan, dan harapan mereka terkait perubahan sosial tertentu. Dan ini juga dapat memberikan pemahaman tentang dukungan atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Kemudian kedua yaitu analisis statistik. Data sosial, ekonomi, atau demografi dapat dianalisis secara statistik untuk melihat tren atau perubahan dalam masyarakat. Nah, ini juga dapat melibatkan analisis regresi, analisis deret waktu, atau pengukuran indikator kunci. Kemudian ketiga yaitu fokus kelompok atau wawancara dalam kelompok fokus dapat membantu memahami pandangan dan perspektif masyarakat terhadap perubahan sosial. Nah, ini juga dapat mengungkapkan nuansa yang tidak terdeteksi dalam survei. Nah, kemudian yang keempat itu observasi lapangan. Nah, jadi observasi lapangan ini dalam masyarakat ini dapat memberikan wawasan tentang perubahan yang terjadi dalam situasi nyata. Nah, metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Ya, mungkin cuma itu saja saya bisa jawab dari pertanyaan dari Ibu Murni. Ya, saya persilakan kepada Ibu Murni. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan. Itu sudah cukup, penjelasannya cukup panjang dan sangat menjelaskan apa-apa metode atau alat yang digunakan untuk mengukur tipe perubahan sosial yang dikehendaki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Cukup untuk pertanyaan untuk kelompok 1. Jadi selanjutnya saya persilakan atau saya buka sesi tanya jawab untuk kelompok 3 kepada teman-teman. Saya persilakan. Bagaimana? Kita masih lanjut? Tidak ada lagi mungkin Pak pertanyaan untuk kelompok 3 jelasin. Tidak lagi mungkin sudah bisa diakhiri. Oh ya, baik kalau sudah tidak ada lagi karena waktu juga ini sudah maghrib. Nah, jadi baik kita tutup saja. Bagaimana? Kita tutup? Saja sudah. Oke, ya, terima kasih. Jadi kita tutup saja untuk diskusi kita pada sore hari ini. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.